Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini Allah berikan kita kemudahan sakit belajar nyengkurung sesarengan untuk kegiatan Sabdo Tomo yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Hidayah Krajan Wedo Martani, Kapanewan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Dan malam ini sangat istimewa Pak Raharjo, dihadiri oleh Kepala Daerah tingkat 7 Pak RW dan Kepala Daerah tingkat 8 Pak RT. Kalau takmir ini tingkat pinten, Pak? Yang paling dhuwur, Pak. Alhamdulillah. Baik. Tema kajian kita ujuk-ujuk Ramadan. Iku nek cara Indonesia kok tiba-tiba Ramadan. Jenengan kalau mendekati bulan Ramadan seneng napa senep? Senep. Seneng. Keng napa kok seneng? Kenapa kalau datang bulan Ramadan kita bahagia? Akeh panganan, Pak Ustaz. Nek pas bulan Ramadan rasa masak, golek takjil ning masjid, mulai nyangking tambahan. Nggo jatah sahur. Sahuran mboten masak. Jenengan ngoten niku, Ibu? Oh, mboten, masyaallah. Nggih nek ngoten nggih mboten napa-napa. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah warga kerajaan bisa bersama-sama memeriahkan kegiatan Ramadan dan kita termasuk di antara masjid yang sebagian masjid yang lain ikut meniru. Karena yang istimewa di Masjid Al-Hidayah Krajan menika, Pak, kalau tarawih tidak ada kultum. Jadi target jamaah bisa pulang lebih awal tercapai. Saya setengah tadi kan? Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang namanya seorang mukmin kalau dia ketemu dengan ibadah dengan bekal imannya, dia akan merasa bahagia. Kenapa Pak kok bahagia? Sebab dia bisa dekat dengan Sang Pencipta. Kita semuanya mengaku cinta Allah, ingin dekat dengan Allah. Maka kalau orang itu ketemu dengan sosok yang dia cintai, dia akan bahagia. Seneng nalikane ketemu dengan yang dia cintai. Sehingga seorang mukmin akan merasa bahagia ketika dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Baik nalikane salat atau ketika membaca Quran atau ketika bermunajat, berdoa, berzikir dan seterusnya. Saat seorang mukmin beribadah kepada Allah, piyambake remen, piyambake seneng karena ini bagian dari dorongan iman. Makanya tadi kita awali dengan pertanyaan, jenengan kalau datang musim ibadah seneng napa senep? Nek seneng alhamdulillah berarti ini tanda kita adalah orang mukmin yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang Allah. Coba kita bacakan terlebih dahulu bagaimana keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk bulan Ramadan. Wonten setunggalipun cerita. Pun nate mireng ceritane mboten? Oh, dereng. Oh, nggih, kula dereng cerita. Jadi ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Asmane sinten? Thalhah sinten? Coba yang bisa jawab macam. Angkat tangan tadi. Sahabat siapa tadi namanya? Angkat tangan, angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Dapat hadiah langsung. Dapat hadiah kok. Oh itu Pak Parjono. Sinten, Pak? Thalhah bin Abdillah. Meleset, Pak. Dapat jahe susu. Moga Mas. Thalhah bin Ubaidillah. Insyaallah dapat hadiah. Apa Ustaz? Minyak. Bebas. Minyak ya. Ya. Baik. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah, beliau pernah bercerita. Ja'a rajulani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Datang dua orang ke Madinah, mereka masuk Islam bareng
di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja namanya A dan B. Lalu kata Tolha, wa kana al-awwalu ashadda ijtihadan. Yang orang pertama si A ashadda ijtihadan, dia lebih rajin ibadah. Faghaza fastushrida. Si A ini ikut perang dan mati syahid. Wa makasal akharu ba'dahu sanatan. Wong sing nomor loro si B ini hidup setahun setelah si A meninggal. Terus selisih waktu bertahan hidup antara A dan B hanya 1 tahun. Terus sahabat Tolha menika bermimpi. Dalam mimpinya piyambake kepanggih A dan B sedang menunggu di depan pintu surga. Tiba-tiba datang penjaga surga. Lalu mempersilahkan si B untuk masuk surga duluan. Lalu penjaga surga keluar lagi dan dia mempersilahkan si A untuk masuk surga. Kemudian dia keluar lagi lalu mengatakan kepada Tolha, irji fa innaka lam ya'ni ba'du. Awakmu mulai dhisik, durung wayahe mlebu swarga. Maka kemudian Tolha bangun tidur. Setelah bangun, piyambake cerita Pak kepada para sahabat, kepada masyarakat. Akhirnya sampai jadi berita viral. Tersebar di seluruh sahabat sampai terdengar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya, li ayyi syai'in ta'jabun? Kenapa kalian kok heran dengan peristiwa ini? Akhirnya mereka cerita, ya Rasulullah, si A niku luwih rajin ibadah. Si A derek perang mati syahid. Tapi kenapa kok si B mlebet swarga luwih dhisik timbangane si A? Kemudian Nabi SAW mengatakan, alaisa qad makatha ba'dahu sanatan. Sampeyan delok. Bukankah si B itu bertahan hidup setahun pasca si A meninggal? Bala ya Rasulullah. Wa dakhala alaihi Ramadan fasama. Piyambake ketemu bulan Ramadan terus poso Ramadan. Bala ya Rasulullah. Wa shalla kada wa kada sajadatan. Piyambake derek salat sekian rakaat. Betul ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, fama bainahuma ab'ada minas sama'i wal ard. Jarak antara si A dan si B ning swarga niku luwih adoh timbangane langit dan bumi. Luwih adoh timbangane langit dan bumi. Luwih dhuwur sing pundi, Pak? Si B swargane lebih dhuwur, luwih dhuwur timbangane si A. Padahal si B ini tidak lebih rajin ibadah, B tidak mati syahid, namun piyambake kepanggih Ramadan dan bisa menyebabkan derajatnya lebih tinggi daripada si A. Baik, kinten-kinten si B niki kepanggih pinten Ramadan, Pak? Selisih waktu 1 tahun itu kepanggih pinten Ramadan? Setunggal. Kalau 1 Ramadan bisa menyebabkan derajat seorang mukmin di surga jadi sangat tinggi, apalagi kalau banyak Ramadan. Sehingga kalau ada orang misalnya dia ketemu dengan 30 kali Ramadan, wonten sing sampun kepanggih 40 kali Ramadan, seharusnya bisa mendapatkan derajat di surga yang lebih tinggi. Jika 1 Ramadan yang didapatkan oleh seseorang bisa menyebabkan derajatnya di surga sangat tinggi, apalagi banyak Ramadan. Menika bisa didapatkan kalau dia puasanya berkualitas. Berkualitas niku tegese pripun, Pak? Yen jalane poso ora mung sing penting ora madang ora ngombe. Tapi bagaimana dia ketika berpuasa selalu diiringi dengan rasa takwa, menghindari aneka perbuatan maksiat, menghindari aneka perbuatan dosa, sehingga ketika dia yaumil qiyamah puasanya bisa menyebabkan derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak berpuasa. Alhamdulillah sedaya teng mriki diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang. Banyak di antara saudara kita yang dulu nggih nalikane musim Covid sampun kapundhut, usianya tidak jauh dari usia kita. Umurnya tidak jauh dari umur kita. Tapi mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk ketemu Ramadan setelah Covid. Kita diselamatkan oleh Allah dari wabah Covid, tesih saged menikmati waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, siapapun yang ingin mendapatkan derajat di surga yang lebih tinggi, perjuangkan bagaimana agar bisa berpuasa Ramadan dengan puasa yang berkualitas.
Baik. Terus pripun, Pak? Carane poso sing berkualitas nih. Nggih. Nomor siji, agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, maka selalu iringi dengan kegiatan yang bermanfaat. Terutama ibadah yang dianjurkan untuk diperbanyak nalikane bulan Ramadan. Ibadah maca Quran, Pak. Orang-orang soleh di masa silam kalau sudah masuk bulan Ramadan fokus membaca Al-Quran sampai mereka berhasil menghatamkan Quran berkali-kali. Ada sebagian di antara mereka yang khatam Quran sehari sekali. Koyo apa niku Mas? Pagi malam sampai mendengar keterangan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan kanal Imam Syafi'i rahimahullah yakhtimu fi Ramadan Siti rahimahullah. Beliau menghatamkan Quran nalikane bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Nek Arab ditiru ora bakalan iso. 60 kali niku koyo apa? Karena siang beliau hatam sekali, malam hatam sekali. Terus isine urip pas nalikane Ramadan ya mau maca Quran. Salat maca Quran, salat maca Quran. Tok. Jadi mulai pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi isine maca Quran. Mangkane sedina saged maos Quran ping pinten, Pak? Sampai khatam 30 juz. Masya Allah. Wah, lah nek awake dhewe urung iso maca Quran niku terus pripun, Pak? Nggih nyuwun sewu, nek sing krasa dereng saged maos Quran, kalau bisa jangan dirawati. Aja dirawati ini maksudnya pripun? Nek ra iso ya kudu belajar, latihan. Sebab kita sebagai muslim diberi oleh Allah wahyu Quran, maka kewajiban seorang muslim itu adalah mempelajari apa yang telah Allah turunkan. Karena kalau orang itu tidak mempelajari Al-Quran, dia termasuk di antara orang yang memboikot Al-Quran. Memboikot Quran itu tegese boten gelem cerak-cerak Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pengaduan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW itu mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, duh Gusti, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai kitab yang diboikot. Kitab sing diboikot tegese pripun, Pak? Ana wong umat Muhammad boten gelem sinau Quran. Memboikot Quran niku macam-macam. Ana sing rupane memboikot Quran dengan cara tidak mau mengimani Quran. Niki memboikot Quran sing paling dhuwur tingkatane. Orangnya keluar dari Islam karena tidak mau mengimani Al-Quran. Wonten sing rupane memboikot Quran, sudah beriman tapi tidak mau mempelajarinya. Ranggo bris. Lah iso maca wis ranggo bris. Ini juga termasuk memboikot Quran. Wonten sing sampun saged maca Quran tapi ora gelem maca. Dia sudah bisa membaca dengan lancar tapi tidak menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Ini juga termasuk orang yang memboikot Quran. Termasuk juga orang yang tidak mau mempelajari maknanya. Niku nggih termasuk memboikot Quran. Makanya nek jenengan tidak ingin termasuk di antara orang yang diadukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, berusahalah untuk mendekat kepada Al-Quran. Ini saya tanya ini, Ramadan kemarin yang khatam 3 kali. Yang khatam 3 kali Ramadan kemarin. Wonten? 1. Dapat hadiah, Pak. Khatam 3 kali. Bu sinten? Oke, Bu. Niku. Dapat hadiah langsung. Ya, Masya Allah. Buriati. Alhamdulillah. Berarti benjang khatam ping sekawan nggih, Bu. Mangke pengawasan tahun depan dapat hadiah lagi. Bapak-bapak ada yang khatam 3 kali, Pak? Khatam ping 3. Dapat hadiah langsung. Masya Allah. Wonten malih yang khatam 3 kali. Baik. Yang kemarin khatam juz amma. Yang khatam juz amma. Juz 30.
Sedaya khatam nggih, mboten enten hadiah. Baik. Jadi kita kalau bisa berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran. Nek dibandingne karo ulama-ulama masa silam, wah ora ono apa-apane. Tapi jangan sampai kita putus asa. Wah, aku nek dikongkon kaya Imam Syafi'i ya ora sanggup to, Mas. Ya kalaupun tidak bisa seperti beliau, minimal kita meniru para ulama masa silam nalikane Ramadan berlomba-lomba banyak membaca Al-Qur'an. Yang sewu nggih, sing nyekel HP. Lebih banyak mana waktu yang kita gunakan untuk buka-buka HP dengan waktu yang kita gunakan untuk maca Quran? Sedina kadang randem mek Quran. Ah niku pripun? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dekat dengan Al-Qur'an. Syukur saged ngapalno Quran. Karena kitab ini adalah bukti cinta Allah kepada hambanya sehingga Allah kasih panduan berupa Al-Qur'an. Nah, besok nih iso bapak-bapak, ibu-ibu punya target. Insya Allah Ramadan tahun ini saya punya target khatam minimal ping pisan. Sanggup boten Bapak? Kula baleni meleh, jenengan sanggup boten? Insyaallah. Insyaallah ibu-ibu sanggup? Khatam sekali, piyambakan, dudu rombongan. Tapi biasanya kan rombongan ngeten nggih. Nek tadarus bareng satu meja isine wong pira, Pak? 4. 4. Besok nek tadarus bareng satu meja isinya 2 saja. Sing siji maca, sing siji nyimak. Nek isine 4, siji maca, siji nyimak, sing loro turu Ngobrol. ngobrol karo madhab, jaburan. Biar nanti bisa lebih efektif waktunya, kalau bisa jangan banyak-banyak. Nah, mulai satu lingkaran isinya 12 orang. Masya Allah. Kapan giliranku? Sehingga dia cuma baca sedikit. Tapi kalau cuma berdua atau bertiga, yang satu moco, satu nyimak, sehingga bisa nanti lebih cepat untuk khatam secara bergantian. Nggih, niki nomor siji. Jadi cara agar Ramadan kita berkualitas adalah sibukkan dirimu dengan hal yang bermanfaat. Terutama maca Quran. Nek wong niku rajin maca Quran, menyibukkan lisannya untuk berzikir dan maca Quran, insyaallah boten sempet ngrasani wong liya. Karena sedang sibuk baca Quran. Nomor loro, ketika puasa, agar puasa kita ini bisa lebih maksimal, maka hindari semua perbuatan dosa dan maksiat sebisa yang dilakukan. Berarti pripun, Pak? Nalikane Ramadan niku, ya nek iso poso grenengi. Nek iso lebih banyak tinggal di dalam rumah kalau tidak dibutuhkan untuk keluar rumah. Dulu para ulama nalikane poso Ramadan, mereka lebih banyak dekem ning masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nah qadu siyamana, kami menjaga puasa-puasa kami. Sehingga mereka menjaga puasa dengan cara lebih banyak berdiam di masjid. Ada juga sebagian di antara ulama nalikane bulan Ramadan, seperti Thalib bin Habib, ulama tabi'in, Pak. Begitu masuk Ramadan, lazima baitahu, piyambakin dekem ning jero omah. La yakhruju illa li sholatin, orang metu omah kecuali untuk sholat. Karena dia tahu, nek metu niku biasane senengane pripun? Nglakoni maksiat. Dan mungkin ya perlu diberitahu juga untuk anak-anak kita, terutama yang remaja-remaja, nek bulan Ramadan rasa keluyuran. Nyuwun sewu Pak ya. Kadang kan do kumpul teng stadion. Lanang wedok mlaku-mlaku bar subuh. Karo napa Pak? Merconan. Nek jam 7 kok lewat stadion isine napa? Sampah. Sampah napa Pak? Mercon. Sampah kertas macam Masya Allah. Sehingga yang awalnya bersih, bagus, memang nek Ramadan kan mboten enten sing sadian panganan. Tapi sekarang ganti acara, isine wong mlaku-mlaku karo mercona. Isine Masya Allah, sampah kertas berserakan di mana-mana. Sing tanggung jawab sinten niku? Dinas Kebersihan, Pak. Ini wis bayar pajak. Tapi nggak seperti itu caranya. Ya. Sehingga kalau bisa yang remaja-remaja hindari yang seperti ini. Bisa jadi kalau perbuatan itu dilakukan, yang terjadi justru akan menghapus pahala dari kegiatan ibadah puasa yang dilakukan oleh hamba.
Nabi SAW nate ngendika, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syaraba." Sapa sing boten saged ninggalo ucapan zur, ucapan dusta, ngomong sing elek, wal amala bihi atau perbuatan dosa. Fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah ora butuh posone. Allah boten butuh posone tegese pripun? Ora diparingi ganjaran. Monggo nek menungso poso, kok sakjerone poso sregep ngakoni maksiat, bisa jadi setelah puasa ganjarane ilang. Karena itu Jibril pernah berdoa dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dungane Jibril pripun, Pak? Ragama anfu man dakhala alaihi Ramadan tsumma salafa minhu walam yughfar lahu. Cilaka menungso ketemu wulan Ramadan sampai Ramadan rampung dosane durung dingapura. Ing napa niku, Pak? Mlebu Ramadan gawa dosa. Sakjroning wulan Ramadan nambahi dosa. Metu Ramadan dosane ora ilang malah tambah. Nah, karena orang ketika dia rajin berbuat maksiat, walaupun piyambake poso, walaupun piyambake maca Quran, walaupun yang bersangkutan qiyamul lail salat tahajud, tapi nek rajin nglakoni maksiat, ganjarane iso ilang. Sehingga kalau bisa bulan puasa dijadikan sebagai waktu untuk belajar menghindari maksiat. Kalau kita bisa meninggalkan makan dan minum yang itu hukum asalnya mubah dan halal, maka seharusnya kita bisa meninggalkan sesuatu yang haram dan perbuatan maksiat yang itu dilarang baik ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Terutama maksiat sing rupane menyakiti orang lain dan tetangga. Nabi SAW pernah mendapatkan pengaduan. Pengaduannya ngeten. Ya Rasulullah, aku punya tetangga. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa shadaqatiha. Tangga kula niku ibu-ibu rajin poso, rajin tahajud, rajin sedekah. Walakin tu'dzi jiranaha bilisaniha. Tapi senengane menyakiti tetangganya dengan lisannya. Yang sewu nggih. Sing jenenge wong wedok lebih bisa menyakiti orang lain pakai tangan atau pakai lisan, Pak? Pakai lisan. Dan jangkauan menyakiti lisan itu lebih jauh daripada pakai tangan. Ya. Sehingga kadang orangnya berada di ujung selatan, sing digerenengi oleh sing ujung lor. Sakit betul, Pak? Karena lisan itu bisa menjangkau, menembus pandang, dan menembus waktu. Sehingga orang ini rajin puasa, rajin tahajud, rajin sedekah. Walakin tu'dzi jiranaha bilisaniha. Tapi sayangnya ya Rasulullah piyambake senengane nek ngomong nyelekit, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha innaha finnar. Wong kaya ngene iki ra ono apike, sesuk nyemplung neraka. Jadi mungkin dia berhasil ibadah ritual, saged sregep salat poso, tapi gagal ibadah sosial. Ibadah sosial niku napa? Membangun hubungan baik dengan tetangga dan sesama. Makanya hati-hati dengan yang namanya mendolimi orang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah nate maringi sebuah pesan. Jenengan catat pesan menika, Pak. Dicatat di hati. Kata Imam Syafi'i, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Semakin banyak musuh, benjang teng akhirat semakin banyak yang nuntut. Aku dhisik awakmu tegang, padu, saling padu-padu, besok ning. Nah, di dunia berantem, nanti di akhirat diulangi lagi. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Baik. Ini yang kedua. Jadi sebisa mungkin nalikane bulan Ramadan nyuwun tulung hati-hati. Ojo sampai nalikane poso nglakoni maksiat. Terutama yang namanya ghibah.
Grenengi wong. Karena menurut Aisyah radhiyallahu anha dalam salah satu riwayat, ghibah itu bisa membatalkan puasa. Dados wong kok poso terus ngrasani tangga, ngrasani kanca, nanti harus qadha di luar Ramadan. Wah, berat Pak nih bayangane Pak. Kok berat pripun? Nah, biasane wis kaya ngono iki, nah kudu latihan, kudu hati-hati. Berarti nek ngrasani bar tarawih lho Pak. Nggih mboten pareng. Ini dosa besar. Tapi ketika dilakukan nalikane sedang puasa, itu bisa membatalkan puasanya dan harus qadha di luar Ramadan. Saiki mulai dihitung. Biasanya sing senengane gerenengan bapak atau ibu? Bapak ya. Lambe lanang. Lambe lanang mun lambe wedok. Baik. Sehingga kalau misalnya kita pernah melakukan seperti itu, pripun Pak? Kalau yang sudah ya biarlah berlalu. Selanjutnya nanti ke depan mulai ditata. Ojo sampai kali-kali poso lisannya tidak dijaga. Ngomong ngawur, grenengi konco, ngerasani tonggo, dan seterusnya. Sebab ini bisa berbahaya bagi keselamatan ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi kira-kira kalau dibuat perjanjian nih, komitmen deh, ibu-ibu berani nggak tidak grenengi 1 bulan? Sanggup betul? Bertekad untuk tidak grenengi selama sebulan. Loro Pak, Bapak. Mosok loro. Insyaallah mboten nggih, tetap sehat walafiat. Baik. Selanjutnya nomor 3. Agar puasa kita bisa menjadi puasa yang berhasil. Ketika kita berpuasa Ramadan, maka yang dianjurkan saat berpuasa adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nalikane bulan Ramadan piyambake niku menjadi orang yang sangat dermawan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika piyantun ingkang paling dermawan. Lebih dermawan lagi nalikane bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika beliau ditemui sama Jibril. Sampai digambarkan oleh para sahabat, karihil mursalah. Rasulullah SAW itu dermawannya seperti angin yang bertiup. Sing jenenge angin bertiup Pak, sedaya niku angsal manfaat. Sehingga Nabi SAW ketika bulan Ramadan, apapun yang beliau punya, nyah dikasihkan ke orang lain. Alhamdulillah, insya Allah nek warga kerajaan Pak. Urusane sedekah, infak, nopo-nopo mawon sregep gitu. Terus masjid niki kirang pinten? Kirang pinten dana masjid iki, Pak? Saniki. Saniki. Wah, Pak Mujina saya hafal niku ki. 1 1 M ya. kekurangan dana. Kekurangan dana wonten mboten? Nek saya nggih mbangun pun Untuk rat- renovasi, nggih rencana pengembangan. pengembangan. Ya, Niku butuh pinten? niku nggih kemarin baru mau dihitung Ustaz. Oh, jutem dia kan Gas 100 nggih. Cekap mangga. Nah, jadi mumpung momen Ramadan, nanti takmir bisa segera mengeluarkan hasil keputusan rapat untuk renovasi BNI pinten. Mudah-mudahan nanti jamaah sedaya nggih, kita akan berlomba. Masjid ini untuk kesejahteraan dan kegiatan sosial. Ada 2 pilihan. Kita serahkan ke orang lain yang dapat pahala atau kita yang merebut pahala. Kalau bisa kita sendiri yang merebut pahala, Pak. Makanya alhamdulillah ya. Dulu waktu kita sama-sama renovasi masjid menika Pak, nggih. Ada penawaran, mbok coba golek dana saka Timur Tengah. Saya jawab, kalau kita cari dana ke Timur Tengah, berarti ganjarannya dirana wong Timur Tengah. Nek iso mboten, wong Indonesia saged. Mari kita nyengkuyung bareng-bareng. Alhamdulillah ngaten. Dengan bersama-sama kita pikul bareng-bareng, nggih. Karena yang namanya kesempatan beramal, kalau bisa jangan kita serahkan ke orang lain. Selama kita masih bisa melakukannya. Maka monggo Bapak Ibu sedaya, besok ketika Ramadan kita jadikan sebagai waktu belajar jadi orang yang dermawan. Sinaune pripun, Pak? Ya misalnya daftar derek takjil, itu salah satu. Ada nggak yang lain, Pak? Saged. Mungkin di antara kita
Ada yang punya tetangga kurang mampu. Monggo nalikane Ramadan kita keluarkan sebagian harta kita untuk memberi bekal kepada yang tidak mampu. Mbok menawa piyambake pengen mudik ke rumah orang tua, kok nggak punya dana yang cukup, kita kasih kecukupan yang bersangkutan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini saged belajar dadi wong sing luwih sae nalikane wulan Ramadan. Wallahu a'lam. Nggih, kadosi kok pun do ngantuk. Nembe jam 09.00 nih, Ustaz. Pun jam Alhamdulillah, ini cekap ya. Pengennya jam 12.00. saestu. Nggih Bu nggih. Jam 12.00 napa jam pinten? Oh 09.00. Wah, jam wis oleh 12 lho jam 09.00. Nggih pun cekap alhamdulillah. Nggih. Cekap nggih, Ustaz nggih. Wonten pertanyaan kagem jamaah diparingi door prize ngoten lho, Ustaz. Oke, Ngaten. Eh. saya bertanya jamaah menjawab. Pertanyaan yang pertama. Gampang ya. Loh, kok pun angkat tangan, Pak? Kula sing bertanya, Pak. Oh, Bapak, Pak Jio mau bertanya? Nggih, Yo. coba. Mikrofon di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaharjan, katentreman, saka kabagian. Saking ngata dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Inggih karono nugroho. Sik wulasanipun panjenengan sedaya dalasan kula. Saged pepandian kanthi kasarasan kawudidengan. Kula ing mriki badhe tanget kalih babagan ingkang angka sepindhah. Upaminipun kula pikantuk undangan utawi jawiran mboten rawuhi undangan napa jawiran wau niku kalebet dosa napa mboten. Ingkang angka kalih kula upaminipun nyolong tapi mboten nggih kula pribadi niku sebagian sakmenika tasih dipun gunakaken niku kula kalebet dosa napa mboten. Sing nomor kali pripun, Pak? Dipun angsuli, Pak? Kula nyolong tapi mboten kula pribadi kiyambak. Mbak. Rombongan. Dipakai untuk umum. Oh, ngoten. Contohnya listrik itu kula niku dosa napa mboten? Matur nuwun. Jalan. Nggih dalan nggih, Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nggih, matur suwun. Pertanyaan yang pertama. Nek wonten muslim diundang muslim yang lain. Kok boten rawuh niku dosa napa mboten? Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, "Hakul muslim 'alal muslim sittun." Kewajiban muslim dumateng muslim yang lain niku wonten 6. Salah sijine kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Nalikane awakmu diundang, mongko penuhilah undangannya. Nah, para ulama memberikan penjelasan. Undangan niku wonten kalih, Pak. Wonten undangan sing wajib ditekani, wonten undangan yang dianjurkan untuk ditekani. Undangan sing wajib ditekani niku nomor setunggal. Undangan walimah nikah. Karena dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan wa idza da'aka liwalimatin. Kalau ada muslim yang ngundang kamu untuk menghadiri acara walimah tegese walimah nikah. Fajibu mongko penuhi undangan itu. Kecuali nek piyambake boten saged rawuh kanten wonten udzur. Maka nanti bisa menyampaikan, "Pangapunten kula boten saged rawuh karena ada udzur." Terus dibales, "Ora teko ora apa-apa, sing penting amplope teko." Sing penting niku wonge teko napa amplope sing teko, Pak? Barkote teko. Nggih. Tapi kalau piyambake minta izin, minta udzur, monggo saged. Karena seperti ini kaitannya dengan hak muslim dengan muslim yang lain. Senese walimah nikah, undangan untuk kegiatan apapun. Ya, teng kerajaan kan kathah gitu acara-acara nggih. Wonten undangan trah,
undangan napa meneh? Undangan ngale omah. Napa meneh, Pak? Undangan tetakan ya undangan gitu. Sunat ya undangan. Oh, acara apa wae nonton undangan. Nggih, insyaallah kalau yang kedua seperti ini hukumnya dianjurkan untuk didatangi tapi tidak wajib. Nek menawi wonten udzur nanti tinggal menyampaikan kula boten saged wonten acara. Gitu. Ini sekaligus juga untuk menyampaikan udzur nggih, Pak. Nek kula jenengan undang kok boten rawuh nyuwun sewu nggih, Pak. Niku mesti sedang berada di luar kota. Selanjutnya, nek nyolong kanggo umum niku pripun hukume, Pak? Dados kados Robin Hood ngoten niku, Pak. Nggih. Jadi dalam amal itu ada dua, Pak. Ada niat, ada amal. Ngoten nggih? Ada niat, ada amal. Niate apik, amale elek, tetep dinilai elek. Amale apik, niate elek, nggih dinilai elek. Ngoten nggih? Wonten sing niate sae, tapi amale awon, Pak. Nggih dinilai awon, Pak. Contohnya napa? Nyun sewu, korupsi dinggo wakaf masjid. Niate sae mboten, Pak? Sae, pengen wakaf masjid. Iki kok masjid kerajaan ra dadi-dadi to. Kok misalnya ada pejabat yang merasa kok mesakne iki masjid kerajaan, iki mumpung ana kesempatan ning kantor iso njukuk duwite kantor. Akhirnya dia korupsi duit kantor dengan niat untuk wakaf masjid kerajaan. Niate sae, tapi amalane mboten sae. Nilaine pripun? Nggih salah nih. Makanya ada ungkapan, amal yang jahat, amal yang jelek tidak bisa dinilai baik dengan alasan niat yang baik. Dipahami nggih, Pak? Yang kedua, kalau ada amal yang baik, tapi niatnya nggak baik. Contohnya nglakoni ibadah, tapi niatnya riya, golek pamer, men dilem karo tanggane, dipuji sama orang lain. Amale sae, tapi niatnya niat dia riya, golek jengen dan seterusnya. Dia ingin pamer dirinya. Maka amal seperti ini tidak diterima oleh Allah, bahkan yang bersangkutan mendapatkan ancaman neraka. Baik. Terus sing sae pripun, Pak? Antarané niat kalau beramal sama-sama baik. Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat jejak awakmu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Dados menungso kudu apik atine, tur nggih kudu apik perbuatane. Nah, sekarang lah nek njukuk listrik kanggo umum niku pripun? Sing dijukuk niku listrike sinten? Nggih, pemerintah. Mengambil listrik pemerintah untuk dipakai kegiatan bersama. Angsal napa mboten secara aturan niku, Pak? Eh? Coba tanyakan ke yang paham aturan seperti izin. Menawi mangke wonten nggih, mungkin bersurat ke PLN, kami butuh penerangan dengan jumlah sekian. Jenengan sewu nek jenengan bayar listrik itu mesti ada PPJ, pajak penerangan jalan umum PPJU, itu ada itu. Pinten? 8%. Dados nek jenengan bayar listrik 500.000. Itu 500.000 mboten dados pulsa 500, tinggal 300 sekian. Karena kepotong termasuk pajak penerangan jalan umum. Dados sebenarnya rakyat, masyarakat pengguna PLN nggih niku bayari penerangan umum jalan. Cuman sebenarnya instalasi listrik jalan itu harus melalui prosedur resmi PLN. Tapi biasanya warga nggih boten sabar. Ning pojok kene peteng PLN ra sampe tekan kene, nggak nyampe. Terus jenengan itu terus pripun? Wallahu a'lam. Sedaya menikmati. Ya nanti coba bersurat ke PLN barangkali bisa diberi layanan atas di depan masjid nggih, kanan kirinya. Insyaallah kalau jalanan di daerah kerajaan padang kabeh nggih. Sampai kuburan-kuburan melu padang, Pak. Ya, contohnya itu. Nggih. Nah niku njut pripun? Napa dibaleno peteng meneh, Pak? Mungkin Pak RW punya jawabannya tuh.
Baik, intinya kalau sesuai prosedur itu yang terbaik ya. Agar apa yang kita lakukan tidak termasuk di antara kegiatan yang sifatnya liar. Walaupun sebenarnya kita sendiri sampun bayar pajak penerangan jalan umum. Wallahu a'lam. Nggih. Saged dipun pahami nggih, Pak. Setia, Pak. Sampun. Sampun nggih. Niki oh, dikasih dopes gak, Ustaz? Kasih dua Kasih. Monggo Pak Yatono. Niki adose Mas Rahmat ya ajeng nyuwun pirsa. Monggo Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya catat ini ada pertanyaan sedikit ya. Karena saya juga sering jadi panitia zakat fitrah. Mungkin hanya sedikit yang saya tanyakan. Yang pertama, ketentuan fidyah Ustaz. Itu nanti berapa jumlahnya, berapa kilo? Terus untuk yang wajib ataupun yang harus membayar fidyah itu siapa saja? Apa kriterianya seperti apa? Fidyah ya. Fidyah. Fidyah, nggih. Biar lebih jelas yang biasanya itu ibu-ibu yang bertanya seperti itu, Ustaz. Karena juga untuk pembagiannya seperti apa, Ustaz? Karena dari panitia mungkin seringkali mungkin awal-awal kita masih awam nggih untuk penimbangan dan macam-macam. Mungkin lebih dari teman-teman panitia juga lebih nanti ketika menjadi panitia di Ramadan tahun ini lebih baik seperti itu, Ustaz. Yang kedua, motivasi untuk anak muda sekarang, Ustaz. Sekarang kan banyak yang keluar jalur agama seperti itu nggih. Mungkin lebih gimana biar tertarik kepada masjid gitu, Ustaz. Karena mungkin banyak sekali yang lebih baik main di luar daripada di masjid, mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu dulu, Ustaz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat hadiah langsung jahe susu. Nggih, gawe dhewe Mas dhewe. Baik, tentang fidyah. Fidyah ini tuh kewajiban untuk mereka yang tidak bisa puasa karena udzur yang nggak bisa hilang. Udzur yang mboten saged hilang niku contohnya napa, Pak? Misalnya karena alasan sampun sepuh, mboten saged poso, atau alasan sakit yang menaun. Ketoke nek ditunggu mari kok ora mari-mari. Makin lama justru sakitnya makin bertambah. Nah, yang punya kendala seperti ini yang tidak bisa hilang, monggo piyambake boten wajib poso, nanti digantikan dengan fidyah. Termasuk juga yang boleh ganti bayar fidyah menurut pendapat para ulama adalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui karena khawatir dengan kesehatan bayinya. Kadang ibu-ibu hamil nek kon poso tesih kiat, Pak. Wah, tapi khawatir kon aku poso anakku njot pripun. Ada juga sebagian di antara ibu-ibu yang menyusui, nek mbokne kon poso kuat, tapi nek poso bayine kalirek. Nah, terus gimana? Akhirnya piyambake boten poso karena dalam rangka menjaga kesehatan anaknya. Boleh tidak puasa sebagaimana fatwanya Ibnu Umar, fatwanya Ibnu Abbas. Nah, mangke piyambake bayar fidyah. Terus ketentuan fidyah. Untuk 1 hari tidak puasa, fidyahnya sama dengan setengah fitrah. Nek fitrah niku pinten kilo? Zakat fitrah pinten kilo, Pak? Kalau 3 kilo berarti fidyahnya pinten? 1,5 kilo. Terus nek piyambake boten poso sewulan, kalikan saja 1,5 kilo kali 30 hari. Berarti 45 kilo. 45 kilo beras bisa diserahkan kepada beberapa orang yang miskin. Karena yang penting fidyah niku fidyatun ta'amu miskin. Fidyah yang diberikan dalam bentuk makanan bagi orang miskin. Sehingga kalau misalnya 45, aku duwe tangga sing ora duwe, Pak. Nah terus pripun? Fidyahku tak kekno wong siji angsal boten, Pak, sing boten mampu. Monggo saged. Atau dibagi-bagi. Ini ada 3 orang, semua nggak mampu. 15, 15, 15. Nggih saged. Yang penting pokoknya diserahkan dalam bentuk bahan makanan dan penerimanya adalah fakir miskin. Nggih. Lalu fidyah itu dibayarkan bisa di penghujung akhir Ramadan, terus pas malam takbiran menika. Bisa juga setelah Idul Fitri. Karena fidyah tidak harus dibayarkan ketika Ramadan. Benten dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu batasnya sebelum sholat Id.
Nek sampun salat Id, zakat fitrah nggak diterima. Sedekah biasa. Paman adda qabla salati fa hiya sadaqatun maqbulah. Sapa sing bayar zakat fitrah sadurunge salat Id, dadi zakat sing ditampa. Waman addaha ba'da shalah fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Sing bayar zakat fitrah rampung salat Id, statusnya sedekah biasa. Nah, kalau zakat fitrah harus sebelum salat Id. Kalau fidyah Syawal, Dzulqa'dah, pas besar nggih saged. Karena bayar fidyah itu tidak harus pas Ramadan. Wallahu a'lam. Itu Ustaz, tadi kan harus makanan pokok ya. Iya. Nah, pernah tuh Pak Doko sampaikan orangnya itu ngeyel, kok harus beras gitu kan. Ya mau bayar uang itu boleh nggak itu? Nek piyambake kok maringi harta, berarti nanti dipakai beli beras. Panitia yang beli. Panitia belikan beras. Yang penting sampai di sasaran dalam bentuk beras. Sehingga piyambake aku wis sing penting pokoke kudu bayar duit. Sekilo sakniki pinten? 14, 15 yang paling larang. Beras kerajaan kan rada larang. Sing paling wis pinten? 20, 18. 18 ya. Anggaplah misalnya 18. Berarti fidyah kira langkung pinten niku? 27.000 per kilo. Ping 45 kilo. Nompo duit sakmonten niku nanti ditambah administrasi 5%. Nah, masuk kantong takmir. Ye, atas dulu Ustaz. Ini ada pertanyaan yang lewat WA ini. Saya bacakan dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok baru belajar satu grup tadarus banyak orang? Ndak apa-apa nggih. Tadi itu yang cerita dengan tadarus tadi Ustaz. Karena bacanya baru satu ruko. Jadi walaupun satu rombongan banyak anggotanya, tapi cepat dapat giliran gitu. Jadi bacanya nggak banyak-banyak nah gitu. Atau orangnya Ustaz. Tuh. Yang kedua, ini mau tanya tentang sholat. Apakah sholat sunnah awwabin itu Ustaz? Apakah boleh 6 rakaat? Dilakukan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah, 2 rakaat sholat sunat taubat, 2 rakaat sholat sunnah hajat. Terus, satu lagi nih. Batas sholat syuruk itu sampai kapan? Karena masih baca Al-Quran, sekalian dipastikan ganti surat. Jadi, sholat syuruknya setelah baca Quran, atau waktu syuruknya, atau pas waktu syuruk berhenti sholat, gimana nih? Atau waktu syuruk berhenti sholat dulu, dilanjut baca Al-Quran lagi gitu. Nah, itu jihad. Nggih. Ramadan itu kita jadikan sebagai bulan latihan. Sing jenenge wong latihan iku kan kudu sing serius, sungguh-sungguh, menambah beban lebih. Nek iso nambah nggih ditambah. Biasane Pak orang itu tidak bisa banyak beramal nalikane Ramadan adalah penyakit sing turu niku kedah dipeksa. Wulan Ramadan setan dibelenggu. Jadi nek iso mumpung setan dibelenggu, wah, alhamdulillah. Ini kan kesempatan untuk rajin ibadah. Nah, pas wulan Ramadan kok males ngibadah, arep golek wulan apa malih latihan ibadah. Pas Ramadan kok dereng saged berubah, jenengan arep golek wulan apa malih. Karena waktu yang paling mudah bagi hamba untuk beribadah kepada Allah adalah nalikane wulan Ramadan. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka tegese wong sing nglakoni ibadah dan ketaatan nalikane Ramadan berpeluang besar amalnya diterima mengantarkan ke surga. Pintu neraka ditutup sing duwe dosa gendang tobat pas Ramadan, mugi-mugi dosane tidak mengantarkan ke neraka. Sehingga pas Ramadan itu motivasi untuk beramalnya lebih. Makanya pas Ramadan kita latihan untuk berubah. Terus biasane nek pas ulang Ramadan, nek sak jobone Ramadan kok maca Qur'ane mong sak ruku, nek Ramadan 5 ruku. Nek iso ya sak juz niku diwaca di piyambak, mboten rombongan. Nek saged nggih ta? Nek mboten saged, Pak, maca Qur'ane sik grotal, gratul, blegak, blegur. Nggih dekaten jenengan tadarus dengan jangan banyak-banyak orang. Maksimal 3 saja. Sanggup mboten? Nggih. Karena kalau banyak itu, Pak, siji maca, siji nyimak, liyane turu karo ngemil. Sehingga pas Ramadan, selesai Ramadan berat badannya tambah. Tadarus mengumpulkan lemak.
Maka kalau bisa jangan banyak-banyak biar nanti bisa lebih banyak membaca. Nomor kali nomor 5 Pak. Sholat sunnah awabin. Salat sunnah awabin. Salat sunnah awabin ngendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten hadis riwayat Abu Dawud. Salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin adalah salat yang dikerjakan nalikane pedet kepanasan. Berarti jam pinten niku? Salat awabin niku kira-kira salat duha di waktu akhir. Nek sakniki duhur jam 12 ya salat awabin kira-kira dimulai jam 11. Jadi salat duha di waktu akhir mendekati duhur itu disebut salat awabin. Berapa rakaat Pak? Bebas. 2 rakaat saged, 4 rakaat monggo, 6 nggih saged, 8 langkung sae. Yang penting pokoknya dilakukan di waktu akhir dari salat duha, sebelum matahari tepat berada di tengah. Itulah yang dimaksud dengan salatul awwabin. Wallahu a'lam. Salat syuruk batasi jam pinten? Niki tergantung waktu subuh. Tapi intinya begini, kalau sudah bunyi alarm matahari terbit, jenengan tambahi 15 menit. Nggih? Jenengan tambahi 15 menit. Kok pas itu dereng sholat pripun Pak? Mboten napa-napa. Ditunda boleh, maju nggak boleh. Sholat syuruk ditunda saged. Misalnya sholat syuruk jam 7, monggo. Berarti seringnya wis dhuwur Pak, mboten napa-napa. Sehingga dia dikir dari mulai habis subuh sampai jam 7. Silahkan. Nanti Bapak Ibu bisa misalnya latihan ya. Nek pas perainan mboten yang gawe, begegek ning masjid dari mulai subuh sampai jam 7. Maca apa Pak? Ya maca Quran. Terus maca dzikir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu piyambake maca subhanallah sedina 12.000 kali. Le ngitung pripun? 12.000. Mboten diitung. Sampeyan kira-kira dijami ya, aku maca subhanallah sak jam. Insyaallah niku pun ribuan. Tapi jangan bergerak. Duduk subhanallah, subhanallah. Duduk selama 1 jam. Atas pengawasan ngeten iki. Betah mboten Pak? Nek ra ono kancane ya merem Mas. Wallahu a'lam. Nggih, terus Ustaz. Kadosipun saya Ustaz. Alhamdulillah pun siap. Enak siap. Jamaah sudah pada ngantuk, Iya. maka saya ketularan ngantuk. Nggih, ini sudah jam 9:30 ya kan. Ini Ustaz aja suka nelpon saya dari siang dari pagi Ustaz ya. Ngaosan dari pagi to panjenengan. Oh, dari kemarin. Dari Amarhama. Oh, dari kemarin ya. Luar biasa gitu ya. Nggih, saya kira pertanyaan cukup ya. Tadi jadi mau memberi pertanyaan ke jamaah enggak Ustaz? Mau dikasih pertanyaan? Ya, satu aja Ustaz habis. Satu saja. Iya. Pripun Pak Zainal? Oh. Apa di paginya? Minatnya ketinap air. Witirnya 3 rakaat. Ini gimana ya? Ya, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi salat tarawih 10, witir 3, total 13. Nabi SAW terkadang salat lail 11, terkadang 13. Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang benar ngeten, untuk masalah jumlah rakaat, qiyamul lail itu tidak ada batas. Sehingga boleh sebanyak-banyaknya. Dulu ada yang 36 rakaat tambah 1, 37. Yang jenengan saged misalnya aku mau 41 rakaat, monggo. 22 sampai 20 kali terus 1 rakaat, monggo. Karena yang benar qiyamul lail itu tidak ada batas rakaatnya. Nah, kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, malam pertama, jadi kan 2 kali kalau 10 hari terakhir ya. Di awal malam itu 11 dulu. Yang saya pernah ikuti di awal malam 11. Nanti akhir malam 20. Jadi kalau ikut 2 kali totalnya 31. Niku awal malam mulai jam 9 sampai jam 11. 1 juz, 11 rakaat. Nanti istirahat. Jam 11 istirahat sampai jam 1. Jam 1 mulai lagi. 1 juz juga 20 rakaat. Imamnya gantian. Per 10 ganti orang. Masya Allah. Kula nate nderek kunutnya Syekh Sudes niku setengah jam. Mong kunut tok. Kunut tok ngeten Pak, setengah jam. Niku nggih kemeng le angkat tangan Pak.
Masya Allah. Let bawane ren donga nih Mas. Kuno tok setengah jam. Masya Allah. Gitu. Nah, kok nek teng Keraja sesekali ngakem. Wah, itu bubar ya, Ustaz. Bu. Bubar, nggih. Kuno Oke, kula diprotes ibu. nggih, kula nggih di-WA-ni ibu-ibune, "Pak Ustad, emang kok suwe men?" Kula WA panjenengan itu lho, Ustaz. Ya. Lah nek salat kok bolak-balik atas cong. Setengah songo kok durung witir. Sabar mawon, dinikmati Ya, dinikmati. Nggih. Nggih. Nggih, ngaten Jan, saya harus tegas ini.